Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu Pak Anang. Bagaimana kabarnya Pak Anang? Alhamdulillah baik. Ya, kesempatan yang baik ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Suryo Saputro, berperan sebagai observer atau pengamat. Kemudian Pak Anang Widiantoro berperan sebagai coach, dan nanti yaitu Bapak Mas Har Ilmi berperan sebagai coachee. Pak Anang Widiantoro selaku coach pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menanyakan terkait dengan rubrik yang akan diamati oleh Pak Anang. Nanti apakah dalam praktik coaching nanti sesuai dengan alur tirta, terus bagaimana nanti pelaksanaan coaching, dan nanti di sini saya akan menyampaikan terkait dengan refleksi hasil dari coaching antara Pak Anang sebagai coach dan nanti Pak Ilmi sebagai coachee. Pak Anang, apakah Pak Anang memiliki kompetensi? Apakah Pak Anang memiliki kompetensi sebagai coach pada praktek coaching kali ini? Ya. Kompetensi sebagai coach sebenarnya ada 3, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, dan sebagai pendengar yang baik. Namun untuk kesempatan kali ini saya akan lebih spesifik untuk mengobservasi tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti Pak Anang ingin mengembangkan kompetensi dari pertanyaan yang berbobot. Untuk itu silakan untuk waktu mempraktekkan coaching dengan Pak Mas Har Ilmi. Mungkin Pak Anang bisa memanggil Pak Mas Har Ilmi. Silakan untuk bisa hadir. Silakan Pak Mas Har. Apa kabarnya Pak Mas Har? Alhamdulillah baik Pak Anang. Ini agenda coaching, saya ingin menanyakan beberapa hal. Mungkin ada hal-hal yang dirasakan Pak Mas Har untuk belakangan ini, apakah ada? Iya, Pak Anang, hari ini saya membuat janji dengan Pak Anang dengan maksud saya ingin membicarakan hal-hal yang menjadi keresahan saya selama pembelajaran di kelas Pak Anang. Jadi kelas saya itu termasuk unik karena ketika anak-anak saya itu mengikuti penilaian formatif di akhir pembelajaran, itu hasilnya sudah lumayan bagus sesuai ekspektasi saya. Tapi ketika anak-anak menyelesaikan penilaian sumatif atau PTS terutama yang kemarin, itu hasilnya di luar ekspektasi saya. Saya juga agak heran. Harapan saya itu kalau formatifnya itu bagus, berarti anak-anak sudah paham dengan pembelajaran saya. Tapi ketika sumatif kok bisa jeblok nilainya. Nah, itu yang saya sempat, apa ini jangan-jangan memang saya yang salah ketika mengajar atau bagaimana. Seperti itu Pak Anang keresahan saya. Kira-kira apa ya yang memengaruhi itu Pak? Nah, kalau setelah saya analisis Pak, ketika saya amati itu khusus dalam kasus PTS kemarin itu memang ada masalah karena berbarengan dengan penilaian di madrasah sorenya Pak Anang. Jadi paginya anak-anak sudah mengerjakan PTS di sekolah, kemudian siangnya juga mengerjakan penilaian di madrasah diniyah. Jadi mungkin anak-anak merasa capek ketika belajar harus double-double sehingga mempengaruhi hasil dari PTS kemarin. Apakah sudah berkoordinasi dengan pihak lain terkait dengan permasalahan yang sudah dianalisis tersebut Pak Mas Har? Nah, untuk masalah koordinasi sebenarnya sudah Pak. Jadi jauh-jauh hari
saya itu juga sudah meminta jadwal dari madrasah diniyah itu bahwa kapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti entah itu PTS, entah itu kegiatan yang bersifat membutuhkan waktu yang banyak bagi anak, baik untuk belajar atau untuk apapun, itu saya sudah, Pak. Cuman memang karena sudah terjadwal di kalender akademik, ya bagaimana pinter-pinternya saya dan anak-anak untuk bisa mengatur bagaimana supaya dua-duanya itu bisa tercapai dengan baik. Iya. Seperti itu, Pak. Terus begini Pak, itu kan tujuan dari apa? Ini kan nilai PTS harusnya kan lebih sesuai Iya. dengan apa yang diharapkan. Iya. Nah, apakah gagasan Bapak Mazhar supaya untuk meningkatkan nilai tersebut selain bentrok jadwal, karena bentrok jadwal itu apa juga gagasannya? Nah, kalau menurut saya Pak Anang, selain masalah karena jadwal bentrok dengan kegiatan yang ada di Madin, itu sebenarnya bagaimana anak-anak saya itu bisa menyerap mata pelajaran yang saya sampaikan itu mengena dan selalu membekas di ingatan mereka. Jadi tanpa harus belajar di waktu malam sebelum PTS pun itu anak-anak bisa mengingat, bisa mengerjakan tugas dengan baik tanpa harus, kalau bahasa saya dulu Pak, sistem kebut semalam itu tidak dilaksanakan seperti itu. Nah, jadi saya ingin pembelajaran saya itu bisa menjadi pembelajaran yang bermakna, seperti itu Pak. Pak Mazhar, apakah sudah mengevaluasi tentang kegiatan pembelajaran yang selama ini dilakukan Pak Mazhar? Apakah ada mungkin kekurangan apa seperti itu, sudah pernah? Nah, kalau saya seperti ini Pak Anang, sebenarnya kemarin di awal semester itu saya sudah menyebarkan angket. Saya sebarkan angket mengenai gaya belajar masing-masing anak. Nah, dari masing-masing gaya belajar itu sudah saya analisis, ternyata memang sebagian besar itu ada yang auditori, kemudian sebagian lainnya ada yang visual, kemudian sebagian lainnya ada yang kinestetik. Nah, sayangnya memang karena saya juga terkendala waktu, tugas CGB juga, itu masih ada beberapa pembelajaran yang belum saya mengakomodir semua gaya belajar itu, sehingga saya masih menetapkan pembelajaran yang searah, pembelajaran yang belum terdiferensiasi, dan pembelajaran yang belum bermakna pada mereka. Sehingga ketika selesai pembelajaran itu, saya buat pertanyaan pemantik tentang pembelajaran sebelumnya, itu anak-anak ternyata sudah lupa dengan pembelajaran di hari sebelumnya. Seperti itu Pak. Karena kan faktor kan banyak Pak, faktor tidak diharuskan faktor dari luar, siapa juga faktor dari dalam, seperti itu. Nah, mungkin kalau dibuat skala tentang apa usaha dari Pak Mazhar tadi, dari skala 1 sampai 10 sudah melaksanakan sampai ke berapa, skala ke berapa itu? Untuk saat ini Pak Anang memang saya masih berada di skala 6 dan ingin saya tingkatkan lagi nanti setelah proses coaching ini. Ketika saya sudah mendapatkan ide-ide dan gagasan, saya ingin bisa meningkatkannya menjadi level 9 sampai level 10. Nah, karena kan ini tujuan akhirnya dinilai sumatif ya, berarti kan nanti di sumatif, nanti di latihan ulangan kenaikan kelas. Berarti kan jangka waktunya berapa itu Pak, berarti Pak nanti kegiatan tersebut? Nah, sekitar 4 sampai 3 bulanan Pak, untuk bisa saya sampai di akhir tes sumatif itu nanti. Kira-kira rencana Pak Mazhar untuk melaksanakan ide dan gagasan itu di jangka waktu kapan? Untuk saya melaksanakan itu ya Pak, pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran bermakna itu ingin saya terapkan secepatnya. Jadi setelah libur awal puasa ini nanti, selama proses pembelajaran ingin saya segera terapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Selain itu juga Pak, saya akan lebih berkoordinasi lagi dengan rekan-rekan guru yang ada di Madin untuk bisa men-sharing jadwalnya, untuk bisa membagi kegiatan anak supaya dua-dua instansi ini bisa berjalan dengan baik, berjalan beriringan.
Seperti itu Pak Anang. Karena kan tujuannya dua instansi ini sebenarnya sama. Sama ya. Nah, jadi bagaimana dari tujuan tersebut bisa terlaksana semua, Iya. tidak hanya satu berjalan satu tidak, harusnya semuanya semua berjalan seperti itu. berjalan Kira-kira beriringan. siapa yang bisa mendukung selain dari instansi luar tadi yang bisa mendukung ide gagasan Pak Mazhar supaya bisa terlaksana? Nah, yang pertama terkait masalah penerapan pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran bermakna, saya ingin melibatkan rekan sejawat Pak Anang. Jadi ketika saya mengajar nanti, saya bisa meminta salah satu dari rekan sejawat saya untuk menjadi observer. Apakah pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah efektif, sudah berjalan dengan baik, atau ada umpan balik, supaya nantinya pembelajaran saya ke depannya itu bisa lebih baik berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh rekan sejawat. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi juga dengan wali murid supaya anak-anak di rumah itu kegiatan belajarnya juga bisa terkontrol, bisa ada yang mengawasi, bisa ada yang mendampingi, sehingga mereka tidak belajar hanya ketika ada ulangan saja, tapi mereka bisa terjadwal belajar setiap ada kemauan untuk belajar di sana. Nah, kalau peserta didiknya Pak Mazhar, apa yang diharapkan dari Pak Mazhar pada peserta didik? Nah, saya harapkan untuk peserta didik Pak, jadi ketika pembelajaran bermakna itu saya terapkan, saya harap anak-anak itu bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan minat mereka, dan kesan anak-anak ketika pembelajaran itu senang, dan materi yang saya sampaikan itu bisa membekas dan senantiasa teringat, terutama ketika nanti pelaksanaan penilaian. Seperti itu Pak. Terus komitmennya Pak Mazhar untuk melaksanakan ide gagasan ini apa komitmennya? Nah, komitmen saya Pak Anang, setelah nanti saya selesai dari coaching ini, saya akan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Nanti saya juga akan berkonsultasi dengan kepala sekolah karena RPP itu juga dibubui tanda tangan sama kepala sekolah Pak Anang. Jadi setelah RPP itu saya dicermati oleh kepala sekolah, nanti saya akan melaksanakannya di kelas, bagaimana tadi ya pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran bermakna. Dan nanti saya juga akan berkoordinasi dengan rekan sejawat, terutama guru kelasnya Pak Anang, guru kelas yang terlibat langsung terhadap anak-anak yang saya ajar itu, nah untuk bisa memberikan umpan balik terhadap pembelajaran saya. Seperti itu Pak. Kembali lagi ya tadi berhubungan dengan kepala sekolah, saya ingin menanyakan apakah ada kendala dari sarana prasarana yang di sekolah Pak Mazhar? Untuk masalah sarana prasarana, alhamdulillah sarana sudah ada Pak, cuman memang pemanfaatnya belum maksimal karena belum ada ruangan khusus yang bisa kami manfaatkan untuk pembelajaran berbasis multimedia. Jadi perangkatnya itu masih sifatnya portable, jadi berpindah-pindah tempat. Nah, itu yang mungkin kendala sedikit, tapi untuk masalah ada tidaknya sarana itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Sebenarnya minat dari anaknya sebenarnya ada ya untuk melakukan pembelajaran yang berbasis multimedia itu sangat kuat ya minatnya dari peserta didiknya ya. Mungkin karena memang keterbatasan dari sarana tersebut sehingga pelaksananya kurang optimal. Iya, betul. Seperti itu. Jadi terus tidak lanjutnya setelah kegiatan coach ini apa untuk Pak Mazhar? Untuk tindak lanjut saya setelah coach ini, seperti tadi Pak Anang, yang pertama saya akan mendalami lebih lanjut hasil dari gaya belajar anak tadi. Saya cermati lagi prosentasenya, kemudian saya akan pelajari lagi materi-materi tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran bermakna. Kemudian saya baru akan menyusun RPP Pak Anang. Jadi RPP saya nanti akan saya bubui strategi-strategi diferensiasi yang ada dalam RPP saya sesuaikan dengan karakteristik gaya belajarnya si anak itu. Nah, setelah itu saya juga akan menyusun pemahaman bermakna mengenai materi yang akan saya sampaikan. Jadi kegunaan materi yang saya sampaikan itu dalam kehidupan anak itu apa, bisa mereka terapkan apa yang dekat dengan keseharian mereka itu bagaimana. Nah, setelah itu nanti saya ajukan kepada
Bu Kepala Sekolah untuk dicermati, dan juga saya akan kolaborasikan dengan rekan sejawat untuk bisa diamati untuk pelaksanaan. Karena Seperti Pak itu, Mazhar kan ini kan guru mapel. Iya, guru mapel, benar. Mau tidak mau Pak Mazhar harus berkolaborasi dengan guru kelas Kelasnya, masing-masing iya, semuanya, benar, seperti itu. Karena kan tanpa kolaborasi Iya, tujuan yang akan dicapai oleh Pak Mazhar iya. tentu tidak akan tercapai. Karena memang porsi seperti itu. saya di kelas itu berbeda dengan guru kelas, Pak. Saya cuma 4 jam dalam 1 minggu. Jadi memang saya butuh guru Tetap. kelas untuk tetap mengawal anak dalam pembelajarannya. Ya. Baik, sekiranya mungkin sudah sesi coaching yang sudah saya laksanakan. Mungkin sebelum selesai saya ingin bertanya, perasaan Pak Mazhar bagaimana ini setelah saya laksanakan praktek coaching ini? Alhamdulillah Pak Anang, setelah coaching ini saya merasa lebih tenang, lebih rileks. Jadi yang semula saya merasa, wah, kenapa kok bisa seperti ini, bingung seperti itu. Setelah coaching ini rasanya lebih nyaman, lebih tenang, dan saya sudah mendapatkan ide-ide gagasan-gagasan yang baik untuk saya terapkan ke depannya. Ya, semoga setelah coaching ini rencana yang sudah rencanakan Pak Mazhar tercapai, dan tujuannya nanti yaitu nilai atau nilai sumatif anak-anak peserta didik untuk mapel agama bisa meningkat. Amin, gitu. amin, amin. Ya. Baik, terima kasih sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anang. Ya, sama-sama. Ya. Oh iya. Coba ya, Pak. Lima mandek. Selang jam. Loh, langsung ngirim Kelas kan sesi pertama. Oh iya, sesi pertama. Sesi pertama. Macet mawon. Itu iki ya, ini 10 menit banget. Kayak ikan dulu. Mas ya. Terima kasih Pak Anang tadi sudah melakukan coaching dengan baik berdasarkan apa yang saya amati. Saya akan memberikan refleksi terhadap coaching yang Pak Anang lakukan. Terkait dengan alur tirta, tadi saya amati itu sudah baik, sudah tampak. Hal itu dapat terlihat dari tujuannya tadi sudah disampaikan dengan baik, kemudian bagaimana Pak Anang itu menggali permasalahan atau mengidentifikasi permasalahan tadi, kemudian Pak Anang juga sudah menyampaikan rencana aksi apa yang akan dilakukan, dan membuat tanggung jawab atau komitmen kepada Kuci. Kemudian terkait dengan kompetensi, tadi di awal sudah disampaikan bahwa Pak Anang ingin mengembangkan kompetensi, yaitu pertanyaan yang berbobot. Tadi berdasarkan pengamatan, Pak Anang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci dapat menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan, sehingga apa yang menjadi permasalahan atau apa yang dirisaukan oleh Kuci itu dapat mendapatkan solusi yang terbaik. Itu Pak Anang pengamatan. Oh ya, itu Pak Anang ya terkait dengan pengamatan yang saya lakukan terhadap Pak Anang sebagai coach dan Pak Mazhar ini sebagai coach. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang.